Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika kembali ya. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang pecahan biasa ya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang pecahan campuran, persen, dan juga desima. Nah, untuk pecahan sendiri sebenarnya ada dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, kalau pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya seperti ini ya. Nah, pembilangnya angka berapa? Betul, pembilangnya angka 2, penyebutnya angka 3. 2 itu lebih kecil daripada 3, maka ini disebut pecahan murni. Nah, kalau pecahan tidak murni yaitu pecahan yang dimana pembilangnya itu lebih besar dibandingkan penyebutnya. Contohnya seperti ini. Nah, 7 itu adalah pembilang, sedangkan 4 adalah penyebut. Maka 7 ini lebih besar dibandingkan daripada 4. Maka ini disebut adalah pecahan tidak murni. Nah, kita akan belajar tentang pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini terdiri dari bilangan dan juga pecahan. Nah, apabila pembilang suatu pecahan ini lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Nah, untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, maka bagilah pembilangnya itu dengan penyebutnya. Nah, contoh 7 dibagi 4, atau bisa juga 7 dibagi 4. Nah, di kurungan ya. 7 dibagi 4 1 dikali 4 4. 7 dikurangi 4 adalah 3. Maka pecahan campurannya itu adalah 1 3/4. Nah, 1 ini adalah bilangan bulatnya, sedangkan 3 ini adalah sisa dari pembagian 7 dibagi 4. Dan penyebutnya tetap 4. Nah, Ibu kasih contoh lagi ya. Untuk selanjutnya 12/5. Kalian bisa menggunakan cara bagi bersusun ke bawah ya, seperti ini. 12 dibagi 5. Ingat perkalian 5 ya, ingat perkalian 5 karena pembagian sama perkalian itu sangat berhubungan erat. Oke, 12 dibagi 5. Nah, dari dalam keluar itu dibagi. 12 dibagi 5. 5 dikali berapa sih yang hasilnya 12 atau mendekati 12. Tidak boleh lebih ya, tapi harus mendekati. Mendekatinya juga benar-benar mendekati sekali. Angka berapa? 2, betul, karena 5 dikali 2 itu adalah 10. Nah, 10 itu mendekati angka 12. Kalau dikali 3 itu melebihi 12. Kalau dikali 1 itu kurangnya masih banyak ya. Jadi 12 itu dibagi 5 adalah 2. Tulis di atasnya. 2 dari atas ke bawah itu harus dikali. Tadi 2 dikali 5 itu berapa? Betul, 10. Nah, 2 dikurangi 0, 2. 1 dikurangi 1, 0. Udah, tidak usah ditulis. Nah, maka hasilnya itu 2 ini adalah hasil dari 12 dibagi 5. Bisa kalian tulis di sini sebagai bilangan bulat. Nah, kalau untuk 2-nya ini adalah sisa. Sisanya ini adalah susunan dari pembilang. Maka 2-nya ditaruh di atas. Sedangkan 5 ini adalah penyebut. Maka 5-nya ditaruh di bawah. Jadi pecahan campuran dari 12/5 adalah 2 per
5 ada bilangan bulat dan ada pecahannya juga. Ini yang disebut pecahan campuran. Selanjutnya Ibu kasih contoh lagi. Untuk pecahan 11/4 sama seperti barusan ya. 11 dibagi 4. 11 dibagi 4, 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 11? 2. Taruh di atas 2. Ini ke sini dibagi ya. 2 ke 4 dikali. 2 dikali 4? Betul, 8. 11 dikurangi 8 adalah 3. Maka bilangan bulatnya mana? Atau hasilnya mana? Hasilnya itu adalah 2 dan pembilangnya adalah 3 serta penyebutnya adalah 4. Nah, ini adalah contoh dari pecahan campuran. Selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan desima. Kalau pecahan desima adalah pecahan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya yang diikuti dengan tanda koma. Contohnya seperti ini ya, misalnya 3/10. Maka pecahan desima dari 3/10 adalah 0,3. Kok tahu 0,3 dapat dari mana? Ya, bisa seperti ini ya. 3 dibagi 10. Nah, 3 dibagi 10 itu 3 bisa tidak dibagi 10? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita bisa pinjam. Nah, dengan menyebutkan angka 0, nah kalau meminjam angka ya 0, ininya nanti ditambahin angka 0-nya. Baru 30 dibagi 10 berapa? 3, betul. 3 dikali 10 30 dikurangi 0. Tapi kalau kayak gini kan lama, jadi kita cari yang mudahnya saja ya. Oke, kita lanjut lagi. Contohnya 20/100. Maka kalau per 100 di belakang komanya itu ada 2 angka. Jadi 100-nya diganti jadi 0 ya. 0,20-nya pindahkan ke belakang koma. Jadi 0,20. Ini adalah pecahan per 100. Kalau pecahan per 1000 bisa seperti ini ya. 3/1000. Maka pecahan per 1000-nya itu adalah 0,123. Ini adalah pecahan per 1000. Untuk dibacanya seperti apa? Dibacanya seperti ini ya. Ini dibacanya 0,3. Kalau ini dibacanya 0,20 atau 0,2 juga bisa ya. Nah, kalau ini dibacanya seperti apa? 0,003. Nah, contoh 0,4 dibacanya 0,4, ditulisnya 0,4. Nah, ditulisnya seperti ini ya, 0,4. Nah, untuk yang terakhir adalah persen. Persen ini adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100 dengan lambang seperti ini ya kalau persen. Nah, ada yang pernah lihat? Ini adalah persen. Contoh ya, contohnya misalnya 15%. Ini dibacanya 15%. Kalau bentuk pecahannya yaitu 15/100. Oke, lanjut lagi. Kalau misalnya pecahannya itu adalah 8/100, maka bentuk persennya itu adalah 8%. Contoh lagi, satu lagi, 45%, maka bentuk pecahannya adalah betul 45/100. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pecahan campuran, pecahan desima, dan juga persen. Untuk selanjutnya, kalian latihan soal ya. Untuk latihannya bisa kalian buka di halaman 13, nomor 1, bagian
A, B, dan C. Nomor 2 bagian A, B, dan C. Serta nomor 4 bagian A, B, C, D. Jadi total soal yang harus kalian kerjakan adalah 10 soal. Oke, Ibu tunggu pengerjaannya sampai jam 2 ya. Nah, kalau misalnya belum sampai jam 2, nanti konfirmasi ke Ibu atau ke Bapak gurunya ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.